Anda bekerja di sebuah hotel ternama yang bertugas di bagian humas. Saat ini, hotel tempat Anda bekerja mengalami kesulitan karena berkurangnya pelanggan yang menggunakan jasa akomodasi selama masa pandemi ini. Sebagai bagian dari tim humas, hal yang dapat Anda usulkan dalam rapat persiapan promosi hotel di masa normal baru ini adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator, menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di instansi. Oke, sesuai dengan soal dan kita sambungkan ya Bapak Ibu dengan indikator ini, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah mana? Ya, yaitu C, mengusulkan memanfaatkan media sosial dan iklan daring serta menggait para influencer. Nah, ini maksudnya bisa juga menggunakan YouTuber gitu ya atau selebgram untuk mempromosikan hotel yang telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya, CHSE, sehingga masyarakat merasa aman dalam menginap di hotel tempat Anda bekerja. Jadi biasanya memang kalau di zaman seperti ini kan memang menerapkan itu ya, para selebgram gitu ya atau YouTuber sekarang kan lagi marak nih tentang YouTube. Jadi kita memanggil para YouTuber untuk mempromosikan perusahaan dalam ini hotel tempat kita bekerja. Nah, jadi dibayar untuk menginap di hotel itu dan mempromosikannya. Ya, kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah opsi A, yang mendapatkan poin 2 adalah opsi B, dan yang paling rendah di sini adalah opsi D, mengusulkan untuk mengganti interior hotel agar lebih menarik pelanggan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru sekolah menengah pertama. Saat ini, pemerintah mencanangkan program asesmen kompetensi minimum atau AKM, atau namanya sekarang adalah asesmen nasional atau AN gitu ya, untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa. Untuk itulah, pemerintah juga telah menyediakan aplikasi untuk melaksanakannya. Anda diminta oleh kepala sekolah untuk mewakili sekolah dalam sosialisasi penggunaan aplikasi AKM tersebut. Sikap yang Anda lakukan adalah, nah, soal ini terkait dengan apa? Kerjasama dengan indikator, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Kira-kira mana yang sesuai dengan indikator itu? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah opsi D, menerima dan mengikuti sosialisasi dengan sepenuh hati, karena ini merupakan kontribusi Anda pada pendidikan di Indonesia. Jadi ini ranahnya selain pada sekolah, juga berpartisipasi dalam ranah pendidikan di Indonesia, begitu ya. Kemudian mendapatkan poin 3 adalah B, A dapat poin 2, dan yang paling rendah di sini adalah menolak. Jadi menolak perintah atasan itu pasti mendapatkan poin terendah. Dalam ini maksudnya perintahnya itu bagus ya. Kalau perintahnya jelek ya pasti menolak itu dapat poin tertinggi. Jadi dilihat konteks dari soalnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memulai bisnis dengan menawarkan barang dagangan melalui media sosial. Pada awalnya belum banyak yang mengenal produk Anda. Seiring berjalannya waktu, pengikut Anda di media sosial semakin bertambah dan tentunya penjualan Anda juga semakin pesat. Semakin banyak barang terjual, tentunya semakin banyak laporan yang harus Anda tuliskan. Selama ini, Anda membuat pembukuan penjualan secara manual yang ditulis di buku dan dihitung menggunakan kalkulator. Jika Anda diberi kesempatan untuk mengubah sistem pembukuan agar lebih efisien, maka yang akan Anda lakukan adalah soal ini terkait dengan kompetensi mengelola perubahan dengan indikator mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat dan cepat otomatis ya. Jadi mana kira-kira? Ya B, mencari tahu aplikasi pembukuan yang mudah digunakan dan mempelajarinya agar bisa menggunakannya sehingga pekerjaan lebih mudah namun semakin efektif dan efisien. Nah, gitu ya. Dapatkan poin 3 adalah C, 2 itu A, dan yang paling rendah di sini adalah opsi D, yaitu tetap menggunakan sistem yang sudah berjalan selama ini. Jadi dia tidak tanggap dengan adanya perubahan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang mengerjakan ujian CPNS atau P3K. Waktu yang disediakan tersisa 15 menit lagi. Padahal ada beberapa soal yang belum saya selesaikan. Hal yang akan Anda lakukan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan. Mohon maaf ini bukan
kompetensi komunikasi ya, tapi kompetensi pengambilan keputusan. Mohon maaf nih salah ketik. Jadi harusnya pengambilan keputusan. Maka kalau ada situasi genting seperti itu ya Bapak Ibu, kita harus ngapain sih kira-kira? Ya tetap bersikap tenang dan berusaha menyelesaikan semua soal dengan baik. Jadi tetap cooling down, kalem saja begitu. Kalau kita semakin tergesa-gesa nanti malah salah gitu ya, jawabannya malah salah semua. Oke, dapat poin 3 itu B, D itu dapat poin 2, dan yang paling rendah di sini adalah opsi A, yaitu menjawab soal yang tersisa dengan asal-asalan. Suatu hari, sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda. Hal ini karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Respon yang akan Anda berikan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi integritas dengan indikator menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Jadi jelas ya bahwa ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan integritas ya. Nah, jadi jelas yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah B, yaitu menolak baik-baik saat menjelaskan alasannya. Jadi kita tolak sambil memberikan penjelasan yang tepat ya, menggunakan bahasa yang sopan santun agar dia tidak tersinggung. Kemudian mendapatkan poin 3 adalah opsi D, poin 2 itu opsi A, dan yang paling rendah di sini adalah memberikan soalnya karena takut persahabatan menjadi renggang. Ini seperti itu ya. Oke, tidak perlu takut karena kita berada pada posisi yang benar atau keputusan yang benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu saat, tim Anda diminta atasan untuk mempresentasikan profil perusahaan kepada klien. Pada saat yang sama, ternyata anggota tim Anda yang harusnya akan mempresentasikan profil perusahaan tersebut tidak dapat ikut berangkat karena suatu hal. Atas dasar itulah, Anda diminta untuk menggantikannya. Sikap Anda adalah, soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Mana kira-kira? Nah, sesuai dengan indikator ini teman-teman. Ya, jawaban yang tepat adalah opsi B. Menggantikan teman saya dengan percaya diri dan tidak menggerutu, serta mempersiapkan presentasi dengan sebaik mungkin. Nah, sudah jelas ya indikatornya, sudah nampak. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah C, kemudian D dapat poin 2, dan yang paling rendah di sini adalah menolak. Ya, jadi kalau perintahnya bagus, pilihan menolak pasti mendapatkan poin terendah. Oke, kita ke soal berikutnya. Anda sudah mengajukan suatu usulan untuk atasan sebanyak 2 kali. Akan tetapi, kedua usulan tersebut ditolak karena menurut atasan kurang tepat. Sikap yang akan Anda lakukan adalah, soal ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator bersedia menerima masukan, mengikuti cara kerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Jadi kalau ada pimpinan memberikan revisi pada apa yang telah kita susun, maka hal yang terbaik adalah ya B, yaitu mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Jadi never give up. Dengan selalu berpikiran positif bahwa yang dilakukan atasan adalah yang terbaik untuk kita ke depannya. Oke. C dapat poin 3, A dapat poin 2, dan yang rendah di sini adalah apatis. Jadi apatis atau cuek bebek gitu ya, tidak respon lagi kalau diserap apa-apa. Bodoh amat gitu ya. Jadi itu mendapatkan poin terendah. Itu ya teman-teman. Semoga penjelasan dapat saya berikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.